Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahro dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai analisis kualitas tes dan butir soal dalam pembelajaran, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI yang diapu oleh dosen Ustadz Fikri Farihin MPDI. Nah, langsung saja pada pembahasan. Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi itu, berhasil atau tidaknya evaluasi sangat ditentukan oleh tepat atau tidaknya pelaksanaan ujian. Untuk melaksanakan ujian ini memerlukan alat-alat. Bagi ujian tertulis, maka alatnya adalah butir-butir soal tertulis. Sedangkan bagi ujian lisan, maka alatnya adalah butir soal tertulis yang disediakan bagi setiap tes. Nah, untuk bagi ujian praktek, maka alatnya adalah lembar pengamatan yang berisi segi-segi yang diamati beserta rentang skor masing-masing. Nah, untuk selanjutnya mengenai deskripsi dari analisis tes dan butir soal. Menurut Suharsimi Arikunto, beliau menyatakan bahwa analisis kualitas tes merupakan kegiatan untuk mengkaji soal pada setiap item. Dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari analisis kualitas tes itu merupakan kegiatan meneliti dan mengidentifikasi setiap pertanyaan untuk mengetahui kualitas setiap pertanyaan tersebut. Selanjutnya, di sini ada teknik dari analisis kualitas butir soal. Untuk kegiatan analisis kualitas butir soal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kualitatif dan dengan cara kuantitatif. Teknik analisis kualitas butir soal secara kualitatif. Di sini kualitas soal yang dilakukan berdasarkan kaidah penulisan soal mengenai penulisan tes, tindakan, dan sikap. Untuk teknik analisis kualitas butir soal secara kuantitatif dilaksanakan dengan mengukur beberapa kriteria kualitas soal. Di antaranya adalah validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas pengecoh atau fungsi distraktor. Yang pertama ada validitas. Nah, validitas ini sering diartikan dengan kesohihan atau suatu alat ukur disebut memiliki validitas bila mana sifat alat ukur tersebut isinya layak mengukur objek yang seharusnya diukur dengan sesuai dari kriteria tertentu. Nah, validitas ini berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur secara tepat sesuatu yang diinginkan diukur. Sedangkan menurut Zainal Arifin menyebutkan ada dua unsur penting dalam validitas, yaitu validitas menunjukkan suatu derajat dan validitas selalu dihubungkan dengan suatu putusan atau tujuan yang spesifik. Sedangkan reliabilitas itu berasal dari kata reliable, berarti dapat dipercaya. Reliabilitas sering diartikan dengan keterandalan. Menurut Suharsimi Arikunto, reliabilitas tes berhubungan dengan masalah ketepatan hasil tes, dan didukung oleh pendapat Zainal Arifin bahwa reliabilitas merupakan tingkat atau derajat konsistensi dari suatu alat mengukur atau instrumen. Nah, untuk analisis kualitas butir soal itu tingkat kesukaran soal harus dapat dipertahankan dalam batas yang mampu memberikan daya pembeda. Apabila terdapat tujuan khusus, penyusunan tes dapat dipertimbangkan seperti tingkat kesukaran soal bentuk objektif, soal bentuk uraian, dan daya pembeda. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan dari awal sampai pada analisis dari kesukaran butir soal.
bahwa analisis tes dan bukti soal itu merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik itu tes secara keseluruhan maupun bukti soal yang menjadi bagian dari tes tersebut. Nah, suatu instrumen itu dapat dikatakan valid apabila benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur dengan tepat. Validitas dapat dihitung dengan beberapa metode, antara lain dengan metode korelasi produk, momen angka simpangan, korelasi perbedaan peringkat dan diagram pencar, dan reliabilitas merupakan derajat konsistensi suatu instrumen. Nah, suatu tes itu dapat dikatakan reliabel apabila selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada kesempatan yang berbeda. Sedangkan analisis butir soal itu dilakukan dengan melakukan perhitungan tingkat kesukaran dan daya pembeda. Sedang analisis lain yang dibutuhkan untuk memastikan kualitas tes dan butir soal adalah analisis pengecoh, analisis homogenitas, dan analisis efektivitas fungsi opsi. Mungkin hanya itu pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.